Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allazi al-wahidil qahhar ar-rahimil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akal sehat. Inilah topik kita pada subuh ini, kurang lebih 10 menit. Pada mulanya setiap manusia itu dibekali sebuah alat super canggih, namanya akal sehat. Tujuan akal sehat itu adalah untuk membantu manusia berpikir logis, rasional, untuk membedakan baik dan buruk. Akal sehat inilah yang membedakan manusia yang sesungguhnya dengan manusia yang tidak sesungguhnya, tanda kutip, yang membedakan manusia dengan binatang. Untuk apa manusia diberi akal sehat? Sekaligus untuk mengingat Allah, merenungi penciptaan Allah. Ini disinggung di dalam suratul Imran 190-191 yang sering dibaca Pak Kiai Muhammadong. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Untuk apa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Intinya, manusia dibekali akal sehat itu untuk menggunakan mengingat Allah, baik di waktu berdiri, duduk, berbaring. Jadi manusia yang sempurna itu yang memanfaatkan akal sehatnya. Pertanyaan, sudah seringkah kita menggunakan akal sehat? Karena tidak semuanya orang pintar, ini aneh. Tidak semuanya orang pandai, cerdik pandai memanfaatkan akal sehatnya. Ada orang pintar sekali berdunia, tetapi justru tidak menggunakan akal sehatnya. Contoh, siapa pencipta bom nuklir? Pasti semua orang berkata pencipta bom nuklir adalah Oppenheimer. Bayangkan Pak, pencipta bom nuklir, pandai, jenius, tak terkalahkan. Tetapi ketika selesai diciptakan itu bom nuklir, tentu mau diuji cobakan. Diuji cobakan kepada makhluk hidup. Ratusan orang meninggal waktu itu hanya diuji cobakan. Pandai, jenius, tetapi tidak memanfaatkan akal sehatnya. Saya tidak terlalu mendukung pepatah mensana. Ada yang ingat? Mensana in corpore sano. Ini bahasa Latin. Kalau mau dibahasa Arabkan itu al-aqlus salimu fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat jiwa yang sehat.
akal yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Saya kira ini kalau kita melihat dalam konteks kekinian tidak terlalu benar. Kenapa? Tidak sedikit orang besar sekarang, badannya gemuk-gemuk, kelihatannya sehat, tetapi paluk katidung. Jadi tidak semuanya Bapak sekalian orang yang memiliki badan sehat, jiwanya sehat. Beruntunglah seseorang yang dikaruniai akal sehat dan memanfaatkan akal sehatnya itu. Kenapa? Orang yang memanfaatkan akal sehatnya pasti tertuntun hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibayangkan Bapak sekalian, begitu Allah memanggil orang-orang yang berakal sehat di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali dengan konteks berbeda-beda lapasnya. Afala ta'qilun, apakah wahai orang-orang yang berakal, gunakan itu akal sehatmu. Afala tatafakkarun, orang-orang yang berfikir, gunakan itu fikiranmu. Afala yatadabbarun, afala tazakkarun, afala tubsirun. Semuanya ini menunjukkan wahai orang-orang yang memiliki akal sehat, gunakan akal sehatmu itu. Tetapi ada tetapinya Bapak sekalian. Kadang-kadang kita ini berbuat ya sehebat apapun atau kita menggunakan akal sehat, tetapi kiri kanan itu tidak pernah berhenti berkoar-koar. Orang-orang di sekeliling kita itu tidak pernah berhenti mengkritik. Inilah kisah Luqmanul Hakim dengan anaknya. Tahu Luqmanul Hakim, Pak? Dia jangan bati-bati, Kak. Luqmanul Hakim, sehingga ada surah Luqmanul Hakim. Kalau Bapak mau melihat konteksnya itu tentang Luqmanul Hakim, siapa sebenarnya Luqmanul Hakim ini? Bukan jajaran Nabi, bukan Rasul. Ada yang berkata bahwa Luqmanul Hakim ini salah seorang berbadan pendek hitam. Ada yang berkata dari Ethiopia, ada yang berujar dari Sudan. Tetapi mayoritas ulama berkata Luqmanul Hakim ini salah seorang qadi, hakim di zaman Raja Daud. Tetapi nasihatnya, justru petua-petuanya ini Luqmanul Hakim diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kata Luqmanul Hakim terhadap putranya? Nah, meskipun engkau menggunakan akal sehatmu, pengkritik tidak akan pernah berhenti menghina, mencerca, mengolok-olok. Kata anaknya, masa? Ayo kita buktikan. Dipanggillah putranya untuk keliling. Ada yang berkata pergi ke pasar, di mana pasar itu jauh sekali dari rumahnya. Luqmanul Hakim waktu itu menaiki seekor keledai. Keledai ini mirip bigal. Keledai itu, Pak, dibawanya kuda, di atasnya kambing. Mirip bentuknya kuda, tetapi bukan kuda. Nah, begitu Luqmanul Hakim mengendarai keledai tersebut, anaknya yang menuntun tali. Tiba-tiba melewati sekumpulan kelompok. Justru sekumpulan orang itu memberikan cemoohan. Ini orang tua, kurang ajar ini bapak. Masa anaknya ya menuntun keledai itu? Ini tidak waras ini bapak ini. Tidak punya akal sehat ini bapak. Mestinya itu anak yang naik.
Karena bapak yang kuat yang menuntun. Satu. Akhirnya karena mendengar cemoohan itu, Luqmanul Hakim turun. Disuruhlah anaknya naik ke keledai. Giliran Luqmanul Hakim yang menuntun. Begitu anaknya naik berjalan, tiba-tiba melewati serombongan orang. Orang-orang pun mencercah, tidak sehat akalnya ini. Anak durhaka. Masa bapak menuntun anak enak-enakan di keledai? Coba pak, anak ini kurang waras. Akhirnya Luqmanul Hakim menghentikan keledai itu, lalu keduanya naik. Keduanya naik pak ke keledai. Berjalan menelusuri lorong-lorong. Tiba-tiba begitu melewati serombongan orang. Orang-orang itu pun justru mencaci. Kurang ajar ini orang ini, seperti pikirannya tidak waras. Kenapa? Hewan yang begitu kecil masa dikendarai 2 orang? Coba pak. Akhirnya bapak sekalian, turunlah keduanya. Keduanya pun berjalan. Pokoknya setiap melewati gerombolan orang selalu dicerca. Begitulah bapak sekalian, itulah dunia. Lagi-lagi Rocky Gerung sering mempopulerkan jargon akal sehat. Yang sering kita mendengar kicauan beliau adalah dungu. Sebenarnya ini dungu bukan ditujukan kepada orangnya, tetapi isi pikirannya orang itu dungu. Artinya dungu itu tidak berakal sehat. Apa yang bisa kita petik bapak sekalian tentang tausiah ini? Akal sehat sekarang ini sudah mulai runtuh bapak sekalian. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim mau menguji apakah umatnya semuanya ini menggunakan akal sehatnya. Nabi Ibrahim, tahu Nabi Ibrahim pak kan? Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika pemimpin negeri pergi haflah itu pesta besar, dipanggillah semua masyarakatnya untuk menghadiri pesta tersebut. Giliran Ibrahim datang ke Sauma'ah itu tempat peribadatannya orang-orang musyrik waktu itu. Begitu Nabi Ibrahim melihat 70 patung, bayangkan 70 patung, dibabat habis-habisan itu patung. Yang disisa cuma 1 yang besar, ditempatkan kapaknya itu di patung besar. Singkatnya bapak sekalian, datanglah pemimpinnya, merasa marah disebabkan karena Tuhan-Tuhannya itu dihancurkan. Siapa yang menghancurkan ini? Ternyata banyak orang beranggapan salah seorang pemuda bernama Ibrahim. Ditangkaplah Ibrahim. Disitulah ketika ditangkapnya Ibrahim mau menguji. Apa kata sang pemimpin? Wahai Ibrahim, saya mendengar engkau menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Betulkah itu Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, siapa yang bilang? Itu masih ada sebuah patung besar, di dekatnya ada kapak. Coba tanya dulu itu. Jadi Nabi Ibrahim mau menguji. Terus pemimpinnya berkata, apakah engkau memiliki akal sehat Ibrahim? Masa patung ini mau diajak ngobrol? Apa artinya itu bapak sekalian? Banyak orang sekarang ini kelihatannya sehat,
tetapi justru runtuh akal sehatnya. Buktinya, sekali lagi, orang yang suka menghalalkan segala cara. Saya ulangi, orang yang suka menghalalkan segala cara, inilah yang disebut akal sehatnya runtuh, termasuk pembuat uang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana seperti itu. Maksudnya begini.